This community is the soul of Linux, and in the spirit of a dedicated community, we decided to call our new distribution Alma, a Latin language word for soul. Jadi complete. Jadi ini sudah selesai instalasinya. Alma Linux is now successfully installed and ready for you to use. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jasma Rizal. Kali ini saya akan mengulas tentang distro Linux terbaru, yaitu Alma Linux. Silakan simak video ini dan jangan lupa subscribe dan like. Semoga video yang saya tampilkan bermanfaat untuk kita semua. Baik, pertama, Alma Linux 8 ini dirilis pada bulan Maret tahun 2021, tepatnya pada akhir bulan, dan ini merupakan rilis perdana bagi Alma Linux yang bertujuan untuk menghasilkan fork project dari Red Hat Enterprise Linux, dan salah satunya berhasil merilis paling awal, yaitu Alma Linux ini. Nah, Alma Linux ini oleh komunitas pada Cloud Linux, disponsori lah, mungkin seperti itu. Alma Linux OS is one-to-one binary compatible. Jadi ini sangat bagus sekali untuk digunakan pada server. Bagi teman-teman yang selama ini menggunakan CentOS, dan hal itu mungkin bisa jadi terkena dampak dari boleh dikatakan matinya CentOS, tapi bisa menggunakan Alma Linux sebagai alternatif yang sangat ideal bagi para. Project Alma Linux sendiri berada di bawah naungan Cloud Linux. Mereka memiliki visi untuk tidak hanya meneruskan apa yang ditawarkan oleh CentOS dahulu, melainkan mereka juga ingin menjadikan Alma Linux sebagai project yang lebih baik, berorientasi pada komunitas tentunya. Nah, nama Alma, kenapa disebut Alma Linux? Jadi dengan namanya juga sangat luar biasa atau fenomenal. Jadi kalau kita lihat di websitenya, bisa kita baca di sini, this community is the soul of Linux, and in the spirit of a dedicated community, we decided to call our new distribution Alma, a Latin language word for soul. Jadi asal dari kata Alma itu adalah dari bahasa Latin yang artinya soul atau jiwa. Makanya disebut di sini, this community is the soul of Linux. Nah, berarti Alma itu artinya adalah jiwa. Jadi selanjutnya, langkah untuk instalasi. Dukungan dari Alma Linux ini, mereka memberikan dukungan penuh sampai 2029. Baiklah, kita coba install. Saya akan install Alma Linux ini di VMware. Ini sudah saya buat. Memori saya setting jadi 2 GB saja, karena ini untuk percobaan prosesor. Harddisknya di 10 GB. Kita pakai ISO Linux-nya. Oke, kita langsung saja. Nah, ini tampilan awal untuk menu instalasi. Tidak jauh berbeda dengan CentOS 8. Tidak jauh berbeda.
kita pilih install Alma Linux 8, tekan enter. Oke, kita sampai pada tahap awal. Ini baru tahap awal untuk instalasi. Nah, jika rekan-rekan semua melihat dari tampilan ini, tentunya tidak asing lagi atau sudah familiar jika sudah pernah menginstall CentOS sebelumnya, mulai dari CentOS 7 dan sampai CentOS 8. Tampilan awalnya sama seperti ini, tidak jauh berbeda, jadi sangat mudah sekali. Kita untuk proses ini kita pilih default saja English, tekan continue. Nah, pada installation summary ini kita dihadapkan pada localization software dan sistem. Nah, untuk keyboard kita pakai default. Untuk language support ini kita default saja. Nah, untuk time and date kita sesuaikan dengan wilayah yang kita punya, yaitu Asia Jakarta. Kemudian tekan done. Pada software ini lokal media, ini lokal media, ini kita default saja karena ini merupakan instalasi untuk uji coba. Nah, di sini ada software selection, ini sama seperti yang ada di CentOS. Jika kita untuk default yang mereka berikan adalah server with GUI. Memang ini Alma Linux ini sama dengan CentOS. Idealnya sistem operasi ini dibuat adalah untuk server. Jadi bukan untuk workstation sebenarnya. Tapi jika Pak user ingin menggunakan ini untuk desktop atau untuk di laptop, itu tinggal pilih workstation. Jika ingin diinstal di laptop atau di PC, bisa pilih di workstation. Kalau tidak ingin ada GUI-nya atau base saja, terminal saja, itu kita bisa pilih server. Nah, karena ini pertama kali kita coba, kita akan lihat dulu tampilan GUI-nya seperti apa. Jadi untuk kali ini saya pilih server with GUI. Kita tekan done. Nah, kemudian kita beralih ke sistem installation destination. Kita akan pilih menu harddisknya. Kita tadi punya harddisk 10 GB, jadi kita install saja semuanya di situ. Kita pilih done. Kernel dump, key dump ini default saja, dan network ini nah sama seperti CentOS sebelumnya. Kita bisa hidupkan dia. Untuk defaultnya adalah off, tapi kita bisa nyalakan network cardnya. Kemudian hostname kita bisa isikan sekarang ataupun nanti juga bisa. Ini sebenarnya untuk mempermudah saja. Ini saya bikin Alma Linux. Oke, apply, kemudian done. Security policy ini kita biarkan saja dulu. Nah, untuk password kita bisa buat password root. Silakan dibuat password root sesuai dengan yang kita punya. Nah, untuk user creation ini username, user profile.
Oke. Kita tekan dan. Nah, pada tahap ini sudah kita setting semua. Tinggal langsung kita menuju ke begin installation. Pada dasarnya step by step instalasi untuk Alma Linux ini sama dengan CentOS. Jadi tidak banyak perubahan ya. Jadi kalau untuk instalasi, bagi yang sudah familiar menginstall CentOS, itu sangat mudah sekali untuk menginstall Alma Linux ini. Nah, untuk proses instalasi ini mungkin akan saya skip, karena untuk mempersingkat waktu mungkin saya skip dulu. Complete. Jadi ini sudah selesai instalasinya. Alma Linux is now successfully installed and ready for you to use. Jadi sudah siap digunakan. Go ahead and reboot your system to start using it. Jadi untuk memulainya kita harus restart. Maksudnya sih begitu. Oke, kita reboot sistemnya. Ada pemberitahuan nih tentang license informationnya. Kita klik. Nah, sangat sederhana sekali rupanya ya, beda dengan CentOS yang license agreementnya banyak sekali untuk dibaca, tetapi ini sangat simple configuration. Oke, kita sudah masuk ke tampilan. Oke. Tampilan menu loginnya juga sama dengan CentOS. Wow. Ini dia tampilan GUI-nya, desktopnya. Oke, kita pilih English saja untuk typing. Untuk keyboard kita pilih default English US. Privacy next saja. Ini kita skip saja dulu. Ini bisa belakangan kita setting. Oke, start using Alma Linux. Ya, ini oke. Begini tampilan Alma Linux. Kita klik activity. Ya, oke, kita coba masuk ke terminalnya ya. Ini terminalnya. Sekarang coba kita lihat ini versi berapa untuk Alma Linux. Coba kita cat etc Alma. Oke, Alma Linux rilis, enter. Dia itu sekarang Alma Linux rilis 8.3 Purple Mino. Ini dia rilisnya 8.3. Nah, kita bisa lihat dia menggunakan kernel berapa. Uname min r kalau salah. Oh iya, uname min r. Bisa juga min r. Nah, dia menggunakan kernel 4. Nah, kernel 4 ini sama yang digunakan oleh Red Hat Enterprise Linux atau RHL Linux 8, Enterprise Linux 8. Makanya disebutkan tadi Alma Linux ini merupakan one-to-one binary compatible dengan Red Hat Enterprise 8. Jadi kernel yang mereka gunakan itu sama. Nah, memang sih Alma Linux ini idealnya untuk server ya, bukan digunakan untuk desktop atau laptop. Tetapi jika para
user atau pengguna Linux ini ingin menginstall di laptop, ya boleh-boleh saja. Seperti pada langkah instalasi tadi, silakan pilih workstation. Kemudian coba kita lihat hostnya. Nah, ini informasi lengkapnya. Oke. Nah, dia tadi versi keluarnya adalah 8.3. Kernelnya ini yang tadi kernelnya ternyata lengkapnya di sini. 0.4. Oke. Sekarang coba kita lihat apakah sudah ada update-nya. DNF update. Jadi kalau kita ingin melakukan update harus masukkan passwordnya dulu. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita akan update, ternyata sudah ada updateannya. Ini yang update terbarunya untuk kernel-kernel terbaru. Silakan tekan Y jika kita akan install kernel-kernel terbaru. Untuk update sistem ini sangat perlu ya pada server. Sebaiknya jika kita pertama kali install sebuah server, sebelum dilakukan konfigurasi yang lain atau server ini yang kita gunakan untuk operasional yang lain, sebaiknya kita update dulu sistemnya agar sistem yang kita gunakan ini sudah terbaharui kernelnya. Setelah kita update, baru nanti sistem atau server ini selanjutnya kita konfigurasi sesuai dengan kebutuhan si server yang akan kita buat ini. Apakah untuk web server, database server, atau DHCP server dan sebagainya. Jadi sebelum memulai untuk operasional server, sebaiknya diupdate terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu sistem yang sudah kita konfigurasi. Jadi sebaiknya diupdate terlebih dahulu kernelnya. Nah, ini setelah kita download, dia akan lakukan proses instalasi. Nah, kernel yang sudah kita download akan diperbaharui, akan di-upgrade oleh sistemnya. Kita tidak membahas atau tidak mengulas mengenai GUI-nya ya, dia pakai genom apa, seperti tidak, karena Alma Linux ini memang hanya digunakan untuk server, sebaiknya digunakan untuk server. Jadi kita tidak membahas lebih dalam mengenai GUI-nya atau genomnya ini. Kita hanya membahas untuk instalasinya saja, karena ini memang idealnya digunakan untuk server. Ini sudah selesai. Demikianlah tutorial kita kali ini, membahas mengenai Alma Linux. Mungkin untuk selanjutnya bisa dipergunakan atau bermanfaat untuk
rekan-rekan semua yang lihat video ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.